Di sisi lain, Baiksing menaiki gedung dan menuju kamar putri si hiu tunggal. Ia mengetuk pintu, dan seekor anjing besar membuka pintu tersebut sambil menatapnya dengan senyum aneh. Anehnya, bagian atas tubuh anjing itu menyerupai manusia. Di dalam kamar, sang anak juga ada di sana. Kakinya kini menyatu dengan tubuh wanita yang sebelumnya bersama ayahnya. Dengan tenang, Baiksing menggunakan kemampuan yang sama untuk mengendalikan sang anak. Ia memerintahkan agar gadis kecil itu pergi mencari ayahnya dan bermain dengannya. Mengaktifkan kemampuan splicingnya, anak itu bergabung dengan anjingnya, membentuk bola besar yang kemudian berguling keluar dari gedung dengan kecepatan tinggi. Baiksing hanya bisa menghela napas panjang, namun tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sebuah kekuatan mengerikan mencoba menerobos keluar dari dalam dirinya. Kekuatan banteng emas yang berusaha melepaskan diri dari segelnya. Ia berteriak dan jatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar keras saat kekuatan itu berusaha menembus keluar. Ia tidak mengerti bagaimana makhluk itu bisa melakukannya, padahal jalur pemicu sudah sepenuhnya terputus oleh kemampuan bayangan milik Jie Guoquang. Untuk sementara, Baiksing membuka portal dan menyuntikkan 3.000 level kekuatan untuk mempertahankan segel. Dari sisi luar, jumlah energi itu menurun drastis. Sementara di dalam, ia melihat makhluk itu menatap balik padanya, seolah mengejek setiap usahanya. Napasnya terengah-engah, keringat menetes deras. Namun ia tahu bahwa ini hanyalah solusi sementara untuk masalah yang jauh lebih besar. Banteng emas itu terus mencoba mengambil alih tubuhnya, dan Baiksing sadar bahwa dalam 3 hari ia mungkin tidak akan mampu menahannya lagi. Namun ia tidak berada dalam posisi untuk melepaskan makhluk itu, karena hal itu berarti ranah tercemar akan muncul kembali, sesuatu yang akan menghancurkan seluruh kota. Selain itu, banteng itu adalah bagian penting dari rencananya untuk membalas dendam terhadap Pushkin. Sementara itu, Kim yang kini kehilangan akalnya terus membenturkan kepalanya ke dinding, mengabaikan sosok anak perempuannya yang berguling ke arahnya. Ia terjatuh dan kehilangan kesadaran, sementara Baiksing mengambil kembali poin-poin kekuatan yang telah ia keluarkan, bertekad untuk menggunakannya dengan lebih bijak. Rencana semulanya adalah membunuh Kim bersama atasannya, namun rencana itu harus ditunda. Ia memutuskan untuk mencari Yesin, berharap ayah gadis itu, seorang peneliti ternama, dapat menemukan cara yang lebih baik untuk menyegel kekuatan banteng tersebut. Di tempat lain, seorang pria bernama Hua sedang menyeruput mie panas sambil mengumpat nama Jie Guoquang. Hua menggeram. Ye Guang, bajingan itu. Ia melanjutkan. Suaranya datar, namun penuh kepastian. Sejak awal, aku curiga ada yang tak normal pada dirinya. Untungnya, aku sudah menyiapkan banyak hal sebelumnya. Ji Renhe menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada hormat. Kepala keluarga memang bijak. Baru hari ini aku benar-benar menyadari betapa besar ambisinya. Nyaris saja aku membiarkannya melukai nona muda. Yesin segera menyela, nadanya penuh kekecewaan. Aku juga tertipu olehnya. Ayah, bagaimana ayah bisa mengetahui semua ini? Hua menatap putrinya, lalu menjawab panjang lebar. Saat ia pertama kali menunjukkan perilaku menyimpang terhadap ibunya, aku mulai memberinya suntikan hormon khusus setiap hari. Sejak itu, ia tidak lagi menjadi pria yang normal. Yesin tergugu, gumamnya terdengar terputus. Ayah, bagaimana ayah kau ia melakukan hal seperti itu? Hua menenangkan. Jangan khawatir soal itu. Semua orang yang mendekatinya, baik laki-laki maupun perempuan, sebenarnya adalah orang suruhan saya. Ia hidup dalam ilusi popularitas dan kenikmatan semu, padahal jiwanya sudah hancur. Ia menambahkan, tentu saja, aku juga memakai beberapa artefak untuk memperlambat laju kenaikan level kekuatannya. Apa cuma 800? Hah, itu bahan tertawaan di kalangan generasi kedua, sahut seseorang, nada itu penuh ejekan. Yesin balik menyela, suara mengandung penilaian. Aku tak merasa kasihan padanya, hanya saja aku tidak mengerti, mengapa ayah begitu keras terhadapnya. Hua menatap serius. Iblis, ia memang sudah seperti iblis sejak kecil. Pada usia 12 tahun,
Ia bahkan merenggut nyawa seorang gadis kecil berumur 4 tahun. Waktu itu, aku sedang berada di luar negeri. Jadi ayahnya, pamanmu, Ji Renmei, yang menutup kasus itu demi nama keluarga Ji. Ia lolos tanpa hukuman. Namun keluarga Ji akhirnya tertangkap. Ada pihak yang memiliki kekuatan hanya 1 tingkat di bawah dekan, yang berusaha mengendalikan saya melalui Ji Renmei demi mendapatkan hasil penelitian saya. Wajah Yesin berubah khawatir. "Apa ayah dalam bahaya?" tanyanya pelan. Hua menyenyum tipis penuh keyakinan. "Sekarang, setelah aku membangkitkan kekuatan, aku bisa membantu. Kebangkitan putriku adalah kabar yang menggembirakan. Nanti akan kubuat pesta untukmu beberapa hari lagi." Ia menambahkan tegas, "Jangan khawatir, kita akan menemui pamanmu dan menyelesaikan semuanya." Matanya menyiratkan keinginan yang lain. "Kalau kesempatan ada, aku ingin bertemu murid bernama Baixing yang kau sebut tadi. Aku sangat tertarik padanya." Namun peringatannya muncul segera setelah itu. Suaranya berubah dingin. "Tetapi apabila pria itu sampai berniat terhadap putriku, aku sendiri akan mencabik kehormatannya." Yesin cepat menentang. "Panik. Ayah, jangan begitu. Itu justru akan membuatnya ketakutan." Hua merendahkan suaranya, meninggalkan kesan waspada yang dalam. "Aku khawatir malam ini akan ada perubahan besar dalam keluarga Ji." Pada saat itu, pengawal keluarga menunduk dan memberi hormat. "Nona muda, Anda telah bekerja keras hari ini. Perkenankan saya mengantar Anda beristirahat," ucapnya sopan. Untuk saat ini, Ji Renhe membawa Yue Xin pergi, bergegas menjauh dari tempat itu demi keselamatannya. Hua, yang selama ini terobsesi dengan penelitian hingga membiarkan cabang keluarga mengambil alih kekuasaan, akhirnya memutuskan bahwa semuanya harus berakhir malam ini. Jika putrinya berhasil keluar hidup-hidup dari akademi, maka pihak sekolah tidak akan bisa menyembunyikan rahasia mereka lagi. Seluruh bangunan telah dikosongkan dari warga sipil, dan semua sistem keamanan telah dinonaktifkan. Hua mengenakan berbagai alat penelitian aneh di tubuhnya, bersiap menghadapi siapapun yang akan ia temui malam itu. Topeng kucing di wajahnya membuka mata, berputar tak terkendali untuk memahami lingkungan sekitar. Ia kemudian memasangkannya dengan sebuah monle, alat yang memungkinkan mata itu fokus dan tetap diam. Dengan mantel merahnya, Hua mampu menyembunyikan dirinya sepenuhnya sekaligus melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu adalah kumpulan 3 polutan yang telah diubah menjadi alat sempurna untuk operasi penyamaran. Seseorang datang, sebagaimana telah ia perkirakan, namun orang itu tidak mengenal siapa Baixing. Ia pun kebingungan, menatap ke sekeliling tanpa menemukan siapapun, karena Baixing menyembunyikan keberadaannya dengan sempurna. Waktu yang terbatas membuat pria itu akhirnya memilih meninggalkan pesan. Saat ia menulis surat berisi permintaan bantuan dan informasi, Hua, seorang peneliti tua, mengamatinya dari kejauhan. Membaca seluruh informasi dan kemampuan pemuda itu hanya dari gerak-geriknya. Untuk memperjelas, Hua mengenakan monle dan segera melihat energi kelam menyerupai banteng yang mengamuk di dalam tubuh Baixing. Sang peneliti terperanjat, terkejut menyadari keberadaan polutan es kelas di hadapannya. Namun rasa ingin tahunya yang besar membuatnya nekat. Ia melepas seluruh alat penyamaran dan memanggil Baixing dengan suara penuh semangat, bahkan meloncat ke arahnya sambil tersenyum lebar. "Beri aku polutan itu!" serunya dengan mata berkilat. Baixing secara refleks membangkitkan penghalang telekinetik, menahan peneliti yang terlalu bersemangat itu. "Jangan mendekat, kau bisa mati kalau aku melepaskannya," ujarnya dingin. Namun Hua tidak gentar. Dengan nada santai, ia berkata bahwa banteng itu tidak seberbahaya kelihatannya. Ia sudah memahami aturan dasarnya. Setelah mengobrak-abrik laci, ia melemparkan seekor makhluk aneh ke arah Baixing. Pemuda itu terkejut ketika makhluk mirip ubur-ubur itu menyemburkan tinta hitam ke tangannya. Hua menjelaskan bahwa meski makhluk itu tergolong polutan kelas rendah, ia mungkin bisa menjadi solusi sempurna bagi masalah Baixing. "Ambil saja sebelum seluruh ruangan ini tenggelam oleh tintanya," ujar Hua tenang. Baixing segera menggunakan energi lain untuk mengikat makhluk itu dan mengangkatnya ke udara.
Hua lalu menjelaskan asal-usulnya. Dari benua barat, daerah yang kaya minyak namun dipenuhi perebutan dan perang. Suatu waktu, negara kecil dengan ladang minyak besar ditemukan tertutup kegelapan. Semua orang yakin, itu ulah polutan es kelas. Tim penyegil elit dikirim, namun mereka menemukan seluruh negara telah tenggelam dalam tinta, penduduknya tewas tanpa sisa. Hanya seekor ubur-ubur hitam yang tersisa, terus menyemburkan tinta tanpa henti hingga akhirnya lenyap ketika disegel. Dia bisa memenuhi ruangan dengan tinta, jelas Hua. Jika kau gabungkan dengan ruangan tempat bol itu disimpan, aturannya bisa saling meniadakan. Baiqing terdiam, terkejut dengan logika di balik penjelasan itu. Secara teori, ia bisa mengganti sumber energi shadow yang mudah habis dengan tinta tanpa batas dari makhluk itu, meskipun resiko tabrakan aturan sangat besar. Hua menegaskan bahwa satu-satunya hal yang dapat melawan polutan adalah polutan lainnya. Ia lalu mengeluarkan seekor gurita kecil kelas C yang segera tumbuh hingga memenuhi setengah ruangan. Hua tertawa senang, mengatakan bahwa banyak polutan berguna dengan efek samping minimal. Dengan licik, ia bahkan menawarkan seluruh koleksinya kepada Baiqing sebagai ganti dari baul pemuda itu. Baiqing menolak mentah-mentah, meskipun sempat menimbang ide untuk menggunakan alat penyamarannya melawan Pushkin. Hua, salah paham dengan penolakannya, menuduh bahwa Baiqing berniat menggunakan baul itu demi mendapatkan hati Yuexin, putrinya sendiri. Tidak, aku sama sekali tidak berniat begitu. Protes Baiqing keras, namun Hua hanya tersenyum. Ambil saja Monlei itu, katanya lembut. Aku memberikannya agar penyelamat putriku tidak mati dengan mudah. Baiqing pun menerima benda itu, menatapnya sejenak sebelum memasukkan ubur-ubur ke dalam space pack-nya. Seketika ia merasakan tinta yang terus mengalir dan konsumsi bayangan di tubuhnya melambat secara signifikan. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Hua menyuruh Baiqing pergi karena malam itu akan menjadi malam yang sibuk baginya. Ia menuntun pemuda itu menuju jalur keluar tercepat sambil memberi peringatan terakhir, jangan sampai menyakiti putrinya. Perubahan sikap yang tiba-tiba itu sempat membuat Baiqing terkejut, namun ia hanya menjawab dengan tenang bahwa dirinya sangat menghormati Yuexin sejak awal. Tanpa banyak bicara lagi, Baiqing memanggil sayap hitamnya dan terbang menjauh, memilih untuk tidak menanyakan hal-hal yang sebaiknya tidak ia ketahui. Tujuannya kini jelas, mempersiapkan diri untuk menghadapi Pushkin dengan mengumpulkan 1000 kemampuan dan 1.000.000 poin kekuatan. Sementara itu, Hua membuka sebuah kotak berlapis kaca yang berisi tangan hitam kering dan keriput, sebuah aklas sealed item bernama Monkey Claw. Ia kembali mengenakan perlengkapan penelitiannya yang terbuat dari berbagai polutan, bersiap menyambut tamu yang akan datang. Dari rekaman kamera pengawas, ia melihat adiknya, Renmei, sedang berjalan mendekat bersama sekelompok penyegel kuat. Di antara mereka ada seorang laki-laki tua bernama Ming, diikuti oleh Xia dan Chen, 3 penyegel kelas atas dengan reputasi mengerikan. Tujuan mereka jelas, membuka kembali pembatasan penggunaan polutan. Namun tindakan itu berpotensi menghancurkan dunia. Mengetahui hal itu, Hua justru makin yakin bahwa penelitiannya berada di jalur yang benar. Ia bersumpah akan melakukan apapun, bahkan jika harus mengorbankan segalanya demi menyelesaikan risetnya. Di sisi lain, Jiren He tengah berjaga di luar kediaman, memastikan Yuexin aman di dalam kamarnya yang sedang beristirahat saat itu. Namun ketenangan itu buyar ketika terdengar ketukan di jendela. Saat Yuexin menoleh, tiba-tiba dinding kamarnya meledak. Namun, ledakan itu hanya menghancurkan dinding luar, bagian dalam ruangan tetap utuh. Namun Baiqing yang berada di luar terkena semburan api dan terbakar habis. Yuexin panik dan berlari mencari perban seolah benda itu bisa membantu. Dengan tubuh gosong dan kepulan semok di sekitarnya, Baiqing berusaha menenangkan gadis itu. Tidak apa-apa, aku bisa menyembuhkan diri, katanya sambil membuka daftar kemampuan pemulihan yang ia miliki. Seketika, tubuhnya mulai beregenerasi sepenuhnya. Yuexin menatapnya khawatir dan meminta maaf berulang kali, mengatakan bahwa ia terlalu panik karena sempat melihat sesuatu menyerupai tentakel di jendela. Ia benar-benar ketakutan dan refleks meledakkannya. Aku mendengar suaramu, tapi aku lihat tentakel di luar jendela. Aku pikir itu semacam undangan dari monster, katanya dengan wajah malu. Baiqing hanya terkekeh memastikan bahwa ia baik-baik saja dan hanya datang untuk memastikan keselamatannya. Yuexin mengingat bagaimana pemuda itu kehilangan satu lengannya untuk menyelamatkannya di masa lalu bersikeras ingin berterima kasih.
Bai Xing membalas dengan senyum ringan dan berkata santai, "Aku bisa memperbaikinya kapan saja." Tak lama, Ji Renhe menerima laporan mengenai kejadian itu dan segera menanyakan keadaan Yue Xin. Namun Bai Xing sudah bersiap untuk pergi, menolak untuk tinggal lebih lama. Yue Xin menahannya dengan ekspresi memohon. "Tunggu sebentar saja, biarkan aku ganti pakaian yang lebih pantas," pintanya dengan lembut. Mau tak mau, Bai Xing menuruti. Sambil menunggu, pikirannya melayang pada Pushkin, musuh yang kemungkinan sudah bergerak menuju dirinya. Dengan kemampuan sang kepala akademi, seharusnya ia mudah ditemukan. Lalu mengapa belum ada tanda-tanda kehadirannya? Pikiran itu terus berputar hingga tiba-tiba suara Yue Xin memecah lamunannya, menegurnya karena terlihat terlalu tegang. Ia keluar dari kamar dengan mengenakan gaun indah, tampak seperti musim semi yang hidup. Berhenti berpikir terlalu jauh. Kadang, cara terbaik untuk maju adalah menikmati saat ini, katanya dengan lembut. Bai Xing terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Baiklah," ujarnya sambil tersenyum. "Tapi kau yang bayar makan malamnya." Yue Xin memerah, mengira Bai Xing akan membawanya terbang seperti di kisah romantis. Namun, alih-alih menggendongnya, Bai Xing justru membayangkan perjalanan dengan pesawat luar angkasa. Sayap hitamnya terbentang dan mereka berdua melesat meninggalkan jejak cahaya keemasan di langit malam, membuat Ji Renhe yang melihatnya dari jauh kebingungan. Mereka akhirnya tiba di pusat perbelanjaan dan menikmati makan malam di restoran prasmanan mewah, menumpuk makanan di meja mereka seperti dua orang yang sudah lama kelaparan. Di sela-sela obrolan santai, Yue Xin menatap tangannya sendiri dan berkata pelan, "Aku sudah memikirkan kekuatanku. Meski ada efek sampingnya, aku siap menanggungnya." Bai Xing menatapnya sejenak, menyadari bahwa malam ini bukan sekedar makan malam biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah langkah kecil menuju perang yang tak bisa dihindari. Yakin bahwa Yue Xin akan baik-baik saja selama ia dan ayahnya ada di sana, Bai Xing mengizinkan gadis itu untuk mencoba menggunakan kekuatannya. Jika berhasil, kemampuan baru Yue Xin mungkin bisa membantu banyak orang yang ia sayangi. Bai Xing tetap waspada, siap melindunginya. Beberapa saat kemudian, piring-piring kosong menumpuk tinggi di meja restoran. Dengan pemahaman aneh yang begitu mendalam tentang kekuatannya baru, Yue Xin meningkatkan kapasitas makannya hingga membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Tubuhnya mulai membesar secara drastis dalam hitungan detik. Ia tersenyum bahagia, berasa lega karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia tak lagi takut makan akibat obsesinya pada berat badan. Namun bagi Bai Xing, pemandangan itu justru membuatnya khawatir. Ia hanya bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Yue Xin bila menyadari seberapa besar tubuhnya telah berubah. Dengan panik, ia membuka daftar kemampuannya mencari cara untuk mengembalikannya seperti semula. Saat menemukan beberapa kemampuan yang mungkin bisa digunakan, Yue Xin tiba-tiba berdiri dan berkata akan mengambil buah. Bai Xing menawarkan diri untuk mengambilkannya, berjanji akan membawa beberapa tisu juga kalau gadis itu menangis nanti. Saat berjalan, ia melihat genangan air di lantai, entah dari mana asalnya. Ia tak memedulikannya dan melangkah begitu saja. Namun yang aneh, bayangannya di permukaan air itu tetap menatapnya dengan senyum licik. Langkah berikutnya membuat segalanya berubah. Begitu kakinya menginjak genangan itu, tubuhnya langsung tenggelam ke dalam lantai seperti tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Yue Xin yang menunggu di meja mulai kebingungan, karena Bai Xing tak juga kembali. Sementara itu, Bai Xing tersentak dan menyadari dirinya kini melayang tinggi di udara sebelum tiba-tiba jatuh bebas menuju lautan terbuka. Ia berusaha memanggil sayap hitamnya yang akhirnya muncul di punggungnya, namun tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. Ia berusaha menembakkan energi ray untuk menciptakan pesawat seperti sebelumnya, namun cahaya itu padam tanpa hasil. No-fly rule telah diaktifkan, jebakan. Ia tak punya pilihan selain jatuh bebas ke laut. Tapi jika jatuh tanpa perlindungan, tubuhnya akan hancur seketika. Dengan segala kemampuan yang ia miliki, ia memperkuat resistensi tubuhnya dan mengaktifkan setiap lapisan perlindungan. Otot, batu, tentakel, bahkan memanggil monster untuk melilit tubuhnya. Tak berhenti sampai di situ, ia memampatkan udara dan meningkatkan gesekan, menjadikan dirinya seperti meteor yang menyala merah, siap menabrak laut dengan kekuatan besar. Rencananya, setelah benturan, ia akan menggunakan seluruh kemampuan penyembuhan dan menutupnya dengan water survivability skill. Namun satu pertanyaan besar berputar di pikirannya. Siapa yang menjebaknya? Dan bagaimana mereka melakukannya? Di dasar laut, seorang wanita berwujud duyung memperhatikan kejadian itu dari kejauhan.
Di sampingnya berdiri dua manusia. Dengan suara tenang namun tajam, ia berkata, "Tamu kita sudah tiba." Wanita duyung itu bernama Yuzen, seorang penyegel dengan garis keturunan duyung. Dua orang di sisinya, Kong dan Pong, memiliki tujuan yang sama, mencuri kristal dan sil milik Bai Xing. Kong mengklaim akan mengambil barang-barang penting lebih dulu, sementara Pong tampak memiliki misi tersendiri. Setelah sepakat, ketiganya segera bergerak. Yuzen menggunakan kekuatannya untuk mencuri barang-barang milik Bai Xing. Seketika, polutan jellyfish dan beberapa power kristal muncul di tangannya. Ia meneliti hasil rampasannya dan mencibir. Segel ini tak berguna. Lalu melemparkan kristal-kristal yang lebih lemah pada Pong seperti janji sebelumnya. Setelah itu, Yuzen bersiap untuk mengambil nyawa Bai Xing dan segala yang dimilikinya. Mereka berhasil mencuri kemampuan flame-nya. Namun apa yang terlihat di langit berkata lain. Bai Xing yang sedang jatuh seperti meteor, kini bersinar merah menyala. Tanda bahwa kekuatan banting emas di dalam dirinya sedang mengamuk berusaha lepas dari kendali. Menyadari keberadaan musuh di bawah air, Bai Xing menggunakan kemampuan mind prop untuk mengintip pikiran mereka. Ia melihat ketiganya berbincang santai tanpa menyadari bahaya dan hal itu membuatnya kesal. Dengan nada dingin, ia bergumam, "Berani sekali kalian bermain-main denganku." Bayangan hitamnya menembus udara dan melesat menuju laut. Yuzen panik saat menyadari bahwa Bai Xing adalah seorang multi-ability awakener. Ia buru-buru menciptakan pusaran air raksasa untuk menghancurkannya begitu masuk ke laut. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Bayangan itu menembus pusaran air tanpa ragu dan melilit tubuh Yuzen dengan cepat. Dalam sekejap, Bai Xing menghilang dari langit dan muncul tepat di hadapan sang duyung, menembus tubuhnya secara brutal. Gelombang darah bercampur tinta menyebar di lautan yang gelap, sementara mata Bai Xing memancarkan cahaya merah keemasan. Pertempuran bawah laut baru saja dimulai. Wanita itu masih menjerit kesakitan ketika tiba-tiba tangan Bai Xing muncul entah dari mana. Ia mencengkram kepala makhluk itu dengan kuat. Wajahnya menegang menahan amarah, sementara bayangan banting iblis di dalam tubuhnya berusaha melepaskan diri. Namun senyumnya perlahan merekah menjadi seringai puas ketika kepala wanita itu meledak seketika. Bai Xing memanfaatkan aturan banteng iblis untuk menyerang siapapun yang warnanya telah diubah oleh bayangannya. Di kejauhan, ia melihat beberapa gelembung yang tak dapat ia sentuh tanpa mempertaruhkan nyawanya. Namun kemampuan Pang tidaklah mudah dihindari. Ia memicu gelembung-gelembung itu hingga meledak, yakin bahwa musuhnya telah mati. Sayangnya Bai Xing jauh lebih kuat dari perkiraannya. Dalam sekejap, lautan bergurak hebat, seorang memberontak terhadap keberadaan seorang asing. Aturan laut bukanlah sesuatu yang mudah dilawan. Satu-satunya cara menghadapi polutan adalah dengan menggunakan polutan yang lain. Dengan senyum gila, Bai Xing berbicara pada banteng iblis di dalam dirinya, menantangnya untuk menghirup udara segar. Energi merah kehitaman yang jahat itu pun mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh dasar laut. Dalam sekejap, seluruh wilayah laut itu tertelan oleh domain terpolusi. Sebuah wilayah yang juga merupakan teritori milik banting iblis di dalam tubuh Bai Xing. Tak terfikirkan sebelumnya bahwa seorang manusia bisa menampung polutan sebesar itu di dalam tubuhnya. Sementara itu, Pang masih memiliki segel yang dapat membawanya ke ruang acak di planet lain jika diaktifkan. Namun segel tersebut tiba-tiba menghilang dari tangannya, dicuri oleh Jie Qiwang yang sejak tadi mengamati dari kejauhan. Wanita itu menertawakannya, mencemooh usahanya untuk melarikan diri sendiri. Namun tak disangka, seketika tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Segel yang ia curi ternyata adalah segel palsu yang justru membuat penggunanya jatuh koma. Semuanya sudah direncanakan oleh Pang sejak awal. Setelah memastikan rencananya berhasil, Pang memanggil segel asli dan mengaktifkannya. Sebuah pusaran kecil menyelimuti tubuhnya dan dalam sekejap ia lenyap dari domain tersebut. Hanya untuk muncul kembali beberapa detik kemudian. Dalam kejadian yang tak terduga, ia mendapati dirinya tak dapat keluar dari domain itu. Dengan panik, ia memanggil beberapa segel lain dan mencoba berulang kali. Meskipun tubuhnya sempat terteleportasi untuk sesaat, ia selalu kembali ke dalam domain yang sama.
Ini adalah skenario terburuk. Sejak diseret ke dasar laut, hampir semua peralatan dan artefaknya terperangkap, menyisakan dirinya tanpa kemampuan serangan berarti. Sementara itu, Bai Xing merasakan kepuasan luar biasa. Ia kini memiliki kendali penuh atas domain kelas S tersebut. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Serangan lemah yang mencoba menembus domainnya. Usaha konyol itu hanya membuatnya semakin marah. Dengan kemampuan teleportasi instingtif milik banteng iblis yang bahkan tidak menguras energi sedikit pun, ia berpindah dalam sekejap dan muncul tepat di belakang Pang. Dingin menjalar di punggungnya, menyadari bahaya yang mendekat. Bai Xing menatapnya dengan seringai kejam. Ia menyadari bahwa di dalam domain ini, ia dapat memindahkan berbagai objek sesuka hati. Dengan kekuatan itu, ia memanggil kembali gelembung-gelembung Yuesin yang perkhusus, memperbesarnya hingga menyatu menjadi satu gelembung raksasa. Dengan gerakan mengancam, ia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala Peng mencoba menyerang balik menggunakan gelembung-gelembung kecil, namun Bai Xing hanya menahannya dengan ranselnya sambil berkata dingin, "Bantengku akan menikmatinya." Tanpa belas kasihan, Bai Xing mendorong gelembung besar itu ke arah Peng, memakannya hidup-hidup. Kulit dan dagingnya meleleh perlahan, sementara ia mengutuk nama Yi San dan Kong, orang-orang yang menyeretnya ke dalam laut. Dalam sekejap, tubuhnya menguap menjadi debu, dan Bai Xing menyerap seluruh kekuatannya dengan rasa senang yang tak terlukiskan. Setelah itu, ia beralih pada Kong yang masih pingsan. Kemampuan mencurinya adalah hal yang terlalu berharga untuk diabaikan, sebuah kekuatan yang dapat menyempurnakan miliknya. Sayangnya, untuk mengaktifkan kemampuan itu, diperlukan penggunaan salah satu tangannya. Dengan kemampuan pemisahan milik Putri Kim, Bai Xing pun memotong tangan Kong dan menggantinya dengan lengan tentakel miliknya sendiri. Sudah lama sekali Bai Xing tidak merasakan kedua tangannya secara utuh. Setelah pertarungan sengit itu, ubur-ubur peliharaannya dilempar kembali ke ruang penyimpanan, sementara mangkok miliknya perlahan menghilang dari pandangan. Mengalaskan 2 sealer, memberinya sejumlah barang langka, termasuk 1 tetes cairan istimewa yang memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuh pada waktu tertentu. Dengan benda itu, ia kini memiliki cara lain untuk bertahan hidup melawan Pushkin. Namun yang lebih penting adalah menemukan jalan keluar dari domain tempat Yen menjebak semua orang selama berminggu-minggu. Ketika berbalik, Bai Xing baru menyadari bahwa Ji Yuequang telah menghilang. Berdasarkan ingatan Peng, ada puluhan sealer lain di tempat itu. Kemungkinan besar merekalah yang berhasil menyelamatkannya. Itu berarti Bai Xing berada dalam masalah besar. Tinta hitam pekat kini menutupi penglihatan banteng iblis di dalam dirinya, sementara tubuhnya perlahan terpolusi oleh kekuatan kegelapan. Erosi itu tidak dapat dipulihkan lagi. Metode Hua untuk menahan banteng iblis pun gagal total, dan satu-satunya cara menahannya sekarang adalah dengan kekuatannya sendiri. Dengan tekad kuat, Bai Xing mengaktifkan keterampilan Mermaid's Fin, menumbuhkan sirip besar di tubuhnya untuk berenang keluar dari kedalaman laut. Ia melesat ke atas dengan kecepatan luar biasa, seperti torpedo yang menembus arus deras. Tujuannya sederhana, menemukan para penyintas lain dan mengumpulkan informasi. Namun, sesuatu di bawahnya membuatnya berhenti mendadak. Di dasar laut yang gelap, ribuan paus tampak tertidur dalam diam. Ia segera menyadari bahwa itulah alasan domain itu dinamai Whale's Dream. Untuk mengurai aturan tersembunyi di dalam domain ini, ia harus menyelidikinya dengan hati-hati, tanpa memicu efek samping yang berbahaya. Ketika ia mulai mendekat, sebuah suara tiba-tiba terdengar lantang, memperingatkannya agar tidak maju lebih jauh. Suara itu berasal dari permukaan laut, dari sebuah perahu kecil yang mengapung tepat di atasnya. Bai Xing berenang naik dan menatap sosok wanita di atas perahu itu. "Apakah kau yang berteriak tadi?" tanyanya datar. Wanita itu menjawab dengan nada lemah, memintanya memberi makanan sebagai imbalan karena telah menyelamatkannya. Bai Xing teringat pada piring berisi potongan semangka yang dulu ia bawa, namun semuanya telah hilang. Mengetahui bahwa ia baru saja tiba di sini, wanita itu terus mendesak, bahkan menawarkan bayaran besar untuk sedikit makanan meskipun tak segar. Bai Xing tidak tertarik pada uang. Yang membuatnya penasaran justru bagaimana wanita itu bisa mengetahui keberadaannya. Orang-orang di tempat ini seharusnya tidak mampu menggunakan kekuatan karena energi di domain ini tidak dapat dipulihkan. Wanita itu, yang tampak desperasi, menyarankan untuk memburu paus tidur di bawah sebagai sumber makanan. Bai Xing hanya menatapnya datar. "Itu sama saja dengan bunuh diri," gumamnya. Tanpa banyak bicara, ia memanggil seekor lebah kecil, bifamiliarnya, yang segera mengeluarkan aliran madu tanpa henti. Wanita itu menatap tak percaya. Setelah mencicipinya, wajahnya langsung berubah lega, bahkan tersenyum bahagia untuk pertama kalinya setelah sekian lama kelaparan.
Namaku Ziwei, katanya kemudian sambil menghela nafas lega. Presiden kamar dagang Quan. Ia menawarkan pertukaran, informasi apapun yang dimilikinya sebagai imbalan madu tersebut. Bai Xing tersenyum tipis dan menawarinya 1 tetes lagi. Dengan nada menggoda, ia bertanya, apakah dirimu juga termasuk dalam imbalan itu? Wanita itu menatapnya lalu menggigit bibir dengan senyum nakal. Tergantung, seberapa banyak madu yang kamu berikan. Bai Xing segera mundur, menyadari kesalahpahaman itu. Ia hanya bermaksud bercanda. Namun Ziwei kembali mendekat, mencoba membujuknya lagi agar mau memberikan lebih banyak madu. Didorong menjauh kedua kalinya, Bai Xing akhirnya berkata dengan tegas, "Cukup, katakan saja bagaimana cara keluar dari tempat ini." Ziwei mendeslah pasrah, menawarkan kepatuhan penuh demi hidupnya. Namun Bai Xing sudah muak dengan janji palsu. Ia mengangkat tangan kanannya, Divine Hand bersinar, dan seketika kemampuan Ziwei diserap darinya. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi tenang. Ziwei menatapnya dengan ketakutan bercampur takjub. Ia tidak pernah membayangkan seseorang sekuat itu bisa muncul di domain terkutuk seperti ini. Dengan senyum penuh keyakinan, Bai Xing kini menggunakan kemampuan Ziwei sendiri untuk memaksanya berbicara. Ia menuntut penjelasan lengkap tentang tempat itu. Ziwei pun mulai berbicara. Whale's Dream adalah domain yang belum pernah ditembus awali, artinya aturan di dalamnya masih misterius. Tanpa makanan, energi yang habis tidak akan bisa dipulihkan. Di bawah mereka hanya ada paus tidur dan tidak ada sumber kehidupan lain. Tempat ini katanya sebenarnya adalah penjara sealer diciptakan oleh keluarga Zhang, keluarga pembunuh bayaran yang mengkhususkan diri dalam eksekusi rahasia, termasuk kontrak pembunuhan terhadap klan luar 6 keluarga besar. Bai Xing mendengarkan dengan wajah serius. Jadi, mereka juga punya urusan dengan keluarga Jai? Tanyanya pelan. Ziwei mengangguk, lalu menjelaskan singkat tentang masing-masing dari 6 keluarga besar, yang masing-masing memiliki bidang kekuatan dan spesialisasinya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Bai Xing berdiri, pandangannya tajam menembus laut. Kalau begitu, katanya tenang, sudah waktunya aku menemui para sealer dari klan-klan itu. Ziwei menatapnya tidak percaya. Untuk apa? Tak ada gunanya jadi yang terkuat di sini. Tak seorang pun bisa keluar dari domain ini. Bai Xing menoleh sekilas dan menjawab dengan dingin. Aku tak peduli. Selama domain ini tidak sekuat peringkat es, banteng iblis dalam tubuhku akan menghancurkan segalanya. Ia melangkah pergi, jika aku mati di tempat konyol seperti ini, Pushkin pasti akan mentertawakanku dari luar sana. Dan dengan itu, perjalanannya di Whale's Dream pun berlanjut.